masuk yang penting untungnya besar. Ya, nah itu makanya pasar disuruh kita apa? Disuruh itu untuk belajar dari kiri. Juga di situ nanti kita masak-masak kita berdoa sama Allah untuk dijauhkan dari hal-hal yang jelek. Jadi Allah itu ketika kita berdoa berdoa sama Allah minta dijauhkan hal-hal jelek. Berdoa sama Allah minta dijauhkan hal-hal yang jelek. Beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim la yakunu ma'a bisyai'in wa sama wa sami'ul alim. Apa nama itu? Minta perlindungan dari Allah. Ya, dalam masa itu tadi tempat rumahnya lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biasakan mulai sekarang kalau masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Ya. Nah, jangan lupa berdoa. Ya, sebelumnya di sini dikatakan ketika kalian masuk kamar mandi, jangan pernah kalian membawa sesuatu yang berkaitan dengan nama Allah ataupun nama Rasulullah. Jadi jangan pernah sampai lupa. Karena itu kan kalau dompet ya, mau zaman dahulu pakai dompet itu atau biasanya kenaruh macam itu lah ya. Nah, jangan sampai kalau macam itu juga keluarkan di tulisan itu keluarkan. Ya, dompetnya kamu buat, yang penting tulisan Asma Allah atau nama Rasul yang kalian buat masuk kita taruh di luar. Agar apa? Jangan sampai kita melakukan suatu dosa. Ya, jangan sampai kita melakukan suatu kesalahan. Kalau misalnya lupa, langsung cepat-cepat. Ya Allah, astagfirullah, aku lupa ada sampai kata tulisan Asma Allah. Jangan Allah kan langsung cepat-cepat keluarkan. Ya, tanggung ada tanggung. Kalau sampai kita terlupa orang itu tidak ada ngomong-ngomong, langsung segera untuk mengeluarkan barang tadi. Nah, di sini kok terkadang kita ketika masuk WC kita tidak pernah menutup malam. Nah, di sini kata beliau, jangan kalian masuk dalam keadaan kepala kalian terluka. Aku baik, basirlah. Yang penting tertutup, tidak pakai kopiannya yang tidak terserah. Ya. Ketika kalian masuk itu usahakan kepala kalian tertutup, nah dengan kain. Paling kecil itu pakai tangan. Paling kecil itu pakai tangan. Ya. Paling bagus pakai kain biar tertutup itu. Nah, kenapa disuruh kita nutup itu? Karena setan itu biasanya dari kepala, dari kuping. Masuk ini tadi apa? Kepala. Makanya kalau kita nengok orang-orang itu ketika mereka masuk WC pikirannya kotor, benar. Pikirannya sudah mulai aneh. Nah, itu sudah setan mikir ke dia. Dan kita tahu juga terkadang ada orang-orang yang maksiat di dalam WC, pikirannya dibikin kotor. Ya. Mungkin juga mereka sebelum itu sudah pikiran kotor, tapi ketika masuk WC, pikiran itu lebih kuat lagi. Kalau setan sudah masuk ke pikiran kotornya di dalam otak dia, maka kita disuruh nutupi, kita disuruh nutup kepala kita. Dan selanjutnya kok, jangan kalian ketika masuk WC juga dalam keadaan kaki kalian terbuka. Maksudnya kalian terbuka, tidak pakai sandal. Makanya kita ketika tanaman itu siap ke tempat untuk sandal, taruhnya di depan sandal. Ya, untuk masuk keluar baik, bukan untuk masuk di dalam tempat ibadah, bukan. Tapi cuma untuk di sini. Masuk, habisnya keluar kalau di depan situ deh. Agar keluarnya di sini dikatakan agar apa? Ketika kita masuk WC tadi pakai sandal, ya, itu kan datang kalau yang udah ada sisa, misalnya udah ada di rumah itu kan tak tahu dia kencing di mana. Bisa jadi dia kencing di bawah. Nah, itu yang ada pakai sandal tadi, keinjak najisnya, akhirnya jalan-jalan tadi najis terus. Akhirnya pulang lagi jadi najis
Jadi segala macam kita disuruh habis sebentar itu cuma kursinya di situ. Agar rumah kita jauh dari yang namanya najis tadi. Nah, terus di sini dia mengucapkan kata ketika kamu masuk doa Bismillah, Alhamdulillah, Al-Habis, Al-Habas, Syaitan, Al-Rajim. Ini kan kita pernah pakai. Doa ini yang dikatakan Imam Ghazali ini kita tidak pernah pakai. Kita makanya Allahumma inni a'udzubika minal khaba'thi minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi kalau Imam Ghazali macam ini, ada beda dikit. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, minal rijsin najas al-khabisa al-khabas asyaitan rajim. Membeda dikit. Terserah kita pakai yang mana. Makin bisa kita, yang kita bisa. Ya Allah, Alhamdulillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itulah kalau kita jangan nama itu ada dulu sampai kita mulai nama. Kita yang tahu ini kalau kita tidak nama tempat, walaupun itu kadang apa sekarang, tapi jarang dipakai itu aku. Ada bisa apa soal masuk WC atau tidak? Aku karena kata lalu sama anak, alhamdulillah apa kita sama anaknya. Aku apa doa masuk WC, so akhir sebulan berikutnya tanya sama anaknya apa udah doa masuk WC. Bulan lalu apa kalau sekarang buku orang tahu. Kenapa jarang dipraktekkan dalam walaupun itu hal kecil, tapi namanya WC tadi itu tempat syaitan diturunkan sama Allah. Ketika syaitan tadi membakar tidak menuruti apa yang diberitakan oleh Allah, Allah harus sujud dengan Nabi Adam. Maka syaitan itu tidak tempat sama Allah di muka bumi. Tempatnya tadi di WC. Makanya kalau kita nengok aku kita nonton mungkin itu kita pernah kejadian kalau dalam WC itu pasti ada hal-hal yang negatif. Di dalam WC itu pasti ada hal-hal yang negatif. Memang benar memang setan tempat di situ. Jadi itu tidak aneh lagi kalau kita masuk kamar mandi seolah-olah ada orang yang negatif dalam WC. Memang benar. Kenyataan memang di dalam WC itu ada orang yang negatif. Makanya kita disarankan kalau kamu bikin WC jangan harus bagus, jangan dibunuh. Itu nih, mata-mata masak itu dicari-cari ke kamar mandi. Wajarlah kalau nanti dibawa seperti itu apa? Padahal kita di dalam WC yang disuruh apa? Kita dalam WC cuma mengeluarkan hajat keluar. Ini gara-gara kamar mandinya bagus, bikin mewah, ada tempat kamar mandi itu ya. Kamar mandi itu itu ada namanya mandi kedua. Bikin bagus pokoknya. Capek dia nak lama-lama. Betah dalam situ. Bau tidak, wangi, viola. Tapi bisa makin lama kita di situ, semakin sehat itu senang sama kita. Apalagi kita nyanyi dengan kalau ada institusional, alhamdulillah. Jangan sampai bisa dari kamar mandi kalau ada kebaikan. Bagi nyanyi, alhamdulillah. Nah, kita minta doa sama Allah, minta dijauhkan dari yang namanya setan laki-laki dan setan perempuan. Karena siapa yang laki-laki dan anak tino ada juga itu boleh laki ada juga. Karena kamu yang berbeda. Nah, itu yang masuk. Doa kita masuk basic. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika kita keluar dari WC,
Kita kalau kita alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa amani. Kalau itu doa kita alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa amani. Itu kalau doa kita. Tapi kalau Imam Ghazali agak pendek sedikit, ada kalimat lagi Imam Ghazali. Apa kalimatnya? Gufronaka. Diawali dengan kalimat gufronaka. Alhamdulillahilladzi azhabani ma yusini wa abaqa marfi ma yanfa'ani. Itu beda. Ya, maknanya sama. Cuma beda kata beda sedikit ya. Kalau di sini dikatakan pengampunan puji Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari diriku yang mengakuku dan masih menetapkan apa yang manfaat bagiku. Maksudnya apa? Maka kita telah itu setiap makanan kita jadi daging. Setiap makanan jadi daging. Maka buatlah daging itu dari sesuatu yang manfaat. Apa yang kita makan itu menjadi sesuatu yang manfaat. Yang keluarlah suatu hal-hal yang tak manfaat. Hal-hal yang tidak membuat suatu pengorotan bagi kita. Maka bersyukur kita masih bersyukur, masih diberi kelancaran, Allah sehat, masih bisa BAB atau mengumpulkan ya Allah. Ya, alhamdulillah tidak bisa berhari-hari BAB ada penyakit. Ya BAB diari kalau kita ngomong susah BAB ini penyakit apa? Kalau diari kan jadi penyakit tak bisa bising. Apa namanya? Mana tidak tahu. Ada namanya. Ambil beda lagi. Kalau ambil beda lagi. Ini besar ya. Jadi apa namanya? Batu ginjal, kunci. Pokoknya aku kalau kita ngomong ini kurang lancar, apa tidak lancar gitu lah. Ya, beli gitu lah. Ya. Nah, itu mereka yang sakit kan. Kita coba sehari baik atau 2 hari baik tidak terapi ala penuh. Memang, kalau diajak ngomong kadang nggak nyambung, kadang bukan ala baik. Memangnya kalau kita udah lancar, penyakit pasti datang juga. Maka kita bersyukur sama Allah masih diberi kelancaran gitu. Ya, kelancaran untuk melakukan kegiatan sehari-hari itu BAB. Bersyukur kita hingga Allah sehat, masih baca keluar itu kalau tidak keluar itu sudah selesai itu. Bawahnya amal, pening terus. Karena bukan panas, Pak. Makanan tidak terus itu. Kalau tidak keluar itu dia berbentuk panas. Kalau itu mungkin asu-asu itu nanti itu panas. Kalau dari keluar itu makan. Memang kenapa itu akhirnya tak keluar, tak keluar akhirnya ternikah sudah selesai. Kalau sampai berminggu-minggu, ya Allah alhamdulillah ya sakit. Kita bersyukur masih diberikan Allah Subhanahu Wa Taala masih bisa lakukan itu. Juga di sini masih terlalu. Walaupun bagi anda hasil nubur kalau ada. Wala tastanji bil ma'i bi mawdu'il hadza. Dan hendaknya ketika kita kencing, ya kita diajarin dengan begini Pak. Kita praktek langsung ya. Ketika kita kencing, kita disuruh taat itu anda di nomor hati. Nah, cara kita kencing. Terserah akan ini. Nah, ya, bukan video ini karena macam ini, saudara. Macam ini. Tidak bukan macam itu. Kalau kita tertib macam ini. Ini kaki angkat, ini tergeser. Dia
Ini ya. Nah, ya. Ini caranya ketika kita nak kencing. Terus ketika kita selesai kencing, jangan lupa, ya, ini kanan, pegang di kemaluan kita, ya, kemudian agak tekan sedikit. Nah, tekan ini lah, ya, kalau dari susah. Lagi kita alamatkan keluar, ada, nah ini, nah, ini palanya, kita bilang ini, bawah, nah, bawah. Ya, kita kan bukan bawah ya, bawah. Nah, kita ini ya, nanti ini, usah kuat, usah kuat ini. Nah, kemudian apa? Kemudian di sini tangan. Ketika itu ini pakai hang juga, ya, biar keluar galau, ya, keluar galau apa yang di dalam kulit itu, ya. Jangan kita cuma kecil masuk keluar ini masih harus sisa di dalam kantong kemih kita nih. Maka di situ diajarkan lah ketika kita kencing itu jangan lupa di lurus bukan tidak kalau kita masuk dalam gitu lurus sampai ke dalam sudah selesai baru kita tegak ya dengan lurus ke dalam sudah selesai baru kita tegak. Nah terus jangan pakai tangan kanan kiri. Ya, kalau bisa itu ambil sini diajarkan pakai tangan kiri. Jadi kita taruh tangan tadi, nanti tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan. Terus, walaupun tak bisa orang anu ulun nabi nasi kata beliau, ketika kita kencing, tapi di luar tempat atau di padang pasir, ya, maka jauhlah dari pandangan manusia, dari tempat-tempat yang tersembunyi. Ya, misalnya dari kita berangkat, jangan lagi dari tempat kecil. Nah, ketika kita kencing tadi nyari tempat yang anjing orang, ada tempat yang kosong, ya. Kalau satu, ini juga waktu dicek di wajah satu. Kalau tak kalian cari penutup dari penutup untuk kalian kecil dari penutup. Ya. Walaupun orang berpihak bila mau dilanjut. Nah, jangan kalian buka ketika kita nak buang hajat. Sebelum buang hajat itu jangan dibuka apa. Kalau buka nah itu sini aja. Biasanya kalau biasa kita, ketika kita nak ini harus dibuka ya. Nah itu bisa. Itu jadi lebih dulu. Habis itu baru buka. Baru buka. Jangan suruh terancam. Itu maksudnya. Jangan kita disuruh terancam. Tidak boleh sebenarnya. Kenapa kita disuruh jangan terancam? Karena makhluk itu nengok itu. Itu maksudnya. Jadi kita buka sekolah. Kalau orang yang tak disuruh lagi kita disuruh buka setengah. Jangan buka taruh, buka setengah. Jangan kecil, buka setengah. Dulu buka. Terus waran tertampil bila ketika kita buang saja, jangan kita menghentikan. Makanya kalau bikin rumah, kalau nantinya itu jangan dibuat ada kiblat, jangan
Ya. Walau samsya walau kamar, jangan juga menghadap matahari dan juga menghadap bulan. Walau terjadi rumah, jangan juga membalikkan maksudnya kok menghadap tak boleh, balik dari sini tak boleh. Ngadep depan tak boleh, ngadep belakang juga tak boleh. Ngadep pangkem atau membelakangkan kiblat itu tak boleh. Jadi nomor Ustaz, bikin arahnya pil, bikin tempat isi itu arahnya pil. Nah kalau dari situ dari bawah Ustaz, kamu hanya pil, kamu yang nyapil. Jangan sebelumnya rumah lagi, tapi susah dari awal menghadap kiblat. Kamu nyapilkan, itu yang nyapilkan. Itulah karena pokoknya di sini kasih tahu. Hukum ketika kita menghadap kiblat waktu buat hajat, kalau di tempat yang terbuka itu hukumnya haram. Kalau yang terbuka kayak di hutan, kayak di tengah kiblat, hukumnya haram. Nah, kalau kita di rumah tertutup hukumnya makruh. Nah, kita jangan ada mudah lah, kan makruh juga dapat ustaz. Aku memang tidak apa-apa, tapi jangan kebiasaan. Jangan kita dari kebiasaan aku bisa dapat pola. Jangan. Kalau bisa ditinggalkan kompos makruh. Ya. Nah di sini juga kita lanjutkan. Mata-mata membelakangkan walau tertulis firman saja firman nas. Nah, jangan juga kalian tertipu di dalam jalan ngobrol. Semuanya adalah ngobrol di pohon itu yang bisa tertawa tertentu. Kenapa boleh? Kenapa mereka tidak boleh di tempatnya? Itu tadi, apalagi pohon itu berbuah, nah tidak boleh. Mengganggu, namanya mengganggu. Terus tempat kecil tidak, memang nanti kamu tidak apa. Tapi kalau itu nanti dia jadi masalah. Kalau itu yang aku tidak keluar muka dan keluar hujan, tidak ada di dalam ya, kalau mancing itu, jadi masalah apa? Pulang dulu kan, betul lama tidak jadi itu. Tidak buang atau di situ mampu, kalau mancing ada di dalam. Dosa itu. Jangan sampai seperti itu. Nah di sini orang satu bila wakil yang dua daerah kalian terjadi di batu yang tenang. Sungai tapi sungai itu yang tidak sakit atau tidak sakit. Nadir, ya benar. Di tempat yang tenang. Kayak di apa kalau seperti kampak. Nah udah boleh terjadi. Tapi nggak ada lagi. Tidak ngalir kalau sekarang. Kalau banjir ngalir. Kalau Kalau pasang ngalir. Nanti kalau udah nggak ngalir. Kalau boleh. Ya, jangan kita makan kalau banjir ngalir Ustaz. Beda itu. Kan biasanya. Ya, nah berarti tidak boleh dikencingi tidak boleh. Atau sebagai ajaran tadi tidak boleh kencing di batu yang tenang. Dan tadi itu ada biasa ngalir. Terus di sini juga kita katakan jangan kalian kencing ketika angin berhembus. Di tempat angin berhembus. Karena apa? Kita bekerja agar kencing itu bersih. Ya, dari bersih, awalnya dulu ada lagi, terus pada kita atau kelupaan balik ke tempat. Nah, mengapa sini tidak boleh? Karena di sini Rasulullah mengatakan, Inna amadan ada beberapa ilmu. Sesungguhnya azab kubur itu kebanyakan dari situ. Makanya Rasulullah SAW kan pernah jalan-jalan seperti itu.
Ada dua makhluk Allah dari Quran. Waktu itu para sahabat dan Rasulullah melewati kuburan dua ekor ini, dua ekor ini. Nah, ketika melewati kuburan ini, Rasulullah berhenti dan mengambil batang yang masih ada daunnya atau batang basah, dicocok di kuburan itu. Itu di kuburan itu sampai bingung, tapi tak berani nanya terus, belum berani nanya. Setelah selesai kejadian itu, baru para sahabat nanya, ya Rasulullah, mengapa engkau menasibkan dua batang pohon, dua batang daun tadi ke kuburan itu? Apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ketika kita lewat tadi, aku mendengar dia dalam keadaan dalam keadaan teriak-teriak. Maka aku nancapkan dua batang tadi untuk supaya selama batang tadi masih basah, berzikir kepada Allah, insya Allah. Insya Allah selama batang ini berzikir kepada Allah, azabnya diringankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bertanya lagi, ya Rasulullah, apa yang mereka perbuat hingga mereka terazab ya Rasulullah? Salah satunya yaitu mereka ketika beristinja tidak dalam keadaan bersih. Jadi makanya istinja ini benar-benar ya, yang masih dalam bersin kota dilangkah ya, usaha dulu walaupun dalam keadaan rapor dulu tapi meyakinkan ya, karena tentang itu otomatis tidak pasti selesai kencingnya, pasti masih bawa sesuatu dalam kantongnya tadi, tidak selesai. Iya, kalau tidak pasti selesai. Kalau dulu yakin pasti selesai. Ya, darurat Ustaz, darurat dari luar kadang darurat. Ya, kalau darurat itu usahakan balik ketika kencing itu langsung kanan kiri. Jangan yakin ada apa-apa tidak najis dulu. Jangan pasti najis. Ketika kita kencing terganggu, pasti ujung-ujungnya najis. Karena dia netes lagi. Ya, makanya kalau kita dalam keadaan darurat tadi, ya, kita nahan lagi, akhirnya kencing terganggu, baliknya berhenti kalau istinja lagi. Ya, biar kita lebih aman. Ya, balik ke rumah, istinja lagi, cuci kalau yang akhirnya kita dari celana tadi atau sarung tadi, itu dalam keadaan darurat. Ya. Nah di sini diajarkan juga sama beliau kita lagi. Bisa langsung menutup pelajaran kita. Di sini diajarkan cara beristinja. Nah di sini beliau mengatakan kalau kalian ingin melakukan sunnah istinja, bisa kita coba beristinja dengan batu. Kalau melakukan sunnah, beristinja dengan batu. Batu mana? Batu yang bisa mengangkat najis, tidak terlalu lancip. Yang penting intinya bisa mengangkat najis. Ya, terserah kamu nak jadi bentuk batu tiga cabang atau bentuk batu sikok tapi digekok batu cabang sikok tapi digekok batu terserah kita. Tapi dia mau. Nah tiga cabang batu tadi boleh atau sikok cabang digekok batu. Itu kalau kita mengamalkan sunnah. Terus juga di sini dikatakan kalau itu kena air gas, maka lebih bagus pakai batu. Kalau pakai batu, nah air gas tidak.
tidak kok, tidak diri langsung selesai ringkas. Nah, tadi kan diajarkan kalau kita amalkan sunnah, maki batu tiga batu bercabang atau suka batu tiga cabang. Nah, caranya biar simak. Ketika kita boleh memakai batu itu, ketika najis tadi masih di tempat najis tadi masih di tempat. Kalau itu sudah pindah, tidak lagi pakai batu. Yang kedua, najis tadi belum tercampur dengan kayu. Kalau sudah tercampur dengan kayu, tidak bisa. Najis tadi adalah najis yang kering, bukan rasa. Kalau rasa tidak ada. Itu kalau nanti batu tadi. Selanjutnya apa? Jangan kalian beristinja kecuali dengan tangan kiri. Dan ketika kita selesai beristinja, doa sama Allah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasib farji minal fawahish. Kalau kita tanya mana? Allahumma mana ini? Bukan. Kalau istinja, apa namanya? Doa istinja. Doa istinja bukan doa, bukan niat. Doa istinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasib farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan atau bersihkan hatiku ini dari kemunafikan dan jagalah kemaluanku ini dari perbuatan keji, perbuatan yang jelek. Jadi kita beristinja itu bukan memang istinja sebenarnya. Kalau kita beristinja dari doa, maka semoga kita seolah-olah beristinja lagi. Selain kita membersihkan kotoran kita juga minta sama Allah untuk dibersihkan hati kita. Itu maksudnya. Jadi itulah saya akan ngomongkan perbuatan kecil macam ini jangan dianggap sepele. Perbuatan kecil macam ini Pak, jangan dianggap sepele, besar faedahnya. Doa tadi ketika masuk masjid, faedahnya besar. Apalagi lakukan apa yang dilakukan Rasulullah. Dengan kaki kiri tadi kita masuk. Bacanya apa? Ketika sudah habis kita beristinja, kita doa kecil doa ini, tapi faedahnya besar. Yaitu menghilangkan kotoran dalam kaki kita dan kita minta sama Allah supaya kemaluan kita dijaga dari perbuatan maksiat, dari zina secara terang-terangan atau zina secara sembunyi. Minta sama Allah. Jadi faedahnya besar dia. Semoga kita bisa mengamalkan daripada masalah beristinja juga dalam kita mengamalkan ketika kita masuk kamar mandi, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk selalu datang hadir ke majelis ta'lim dan juga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Semoga yang minggu kemarin kita sampai komat. Karena kita buka sesi dan